Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izmi Aina Humaira. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Sistem Penyewaan Barang di CV Mugni Biru Sukabumi menggunakan metode CRM atau metode Customer Relationship Management. Di sini proyek untuk tugas analisa dan perancangan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyewaan barang di CV Mugni Biru Sukabumi menggunakan metode CRM atau metode Customer Relationship Management. Apa yang dimaksud metode CRM? Metode Customer Relationship Management yaitu merupakan metode yang dapat membantu berbagai bentuk perusahaan yang mengidentifikasi pelanggannya dengan tepat, memperoleh lebih banyak pelanggan dengan lebih cepat, dan mempertahankan kesetiaan pelanggannya sehingga tidak berpindah ke pihak lain. CV Mugni Biru Sukabumi Musik ini merupakan penyedia jasa penyewaan alat musik dan alat pesta. CV Mugni Biru Sukabumi sudah berdiri sejak lama dan semakin berkembang mengingat banyaknya penyewa yang puas dengan pelayanan yang ditawarkan. Namun, tidak sedikit juga penyewa yang merasa belum puas, terlebih dengan keadaan sistem yang ada. Di sini teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu ada 3, ada pengamatan langsung atau observasi, wawancara atau interview, pustaka atau library research. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Observasi pengumpulan data yang diamati secara langsung dari suatu kegiatan yang sedang dilakukan guna mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan penyewaan barang pada CV Mugni Biru Sukabumi. Wawancara. Yang kedua wawancara atau interview, pengumpulan data secara langsung dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Dalam mendapatkan informasi, yang diwawancarai adalah pemilik usaha, yaitu Bobi Samaum sebagai Direktur CV Mugni Biru Sukabumi. Yang ketiga, pustaka atau library research. Pencarian data dari jurnal atau literatur lain yang berkaitan dengan program yang sedang dibuat, serta berbagai komponen produk sistem penyewaan. Yang kedua yaitu metode pengembangan sistem yang digunakan adalah CRM atau Customer Relationship Management. Terdiri dari 3 aktivitas, yaitu pertama operasional, kedua ada analitika, dan ketiga ada kolaborasi. Pertama yaitu operasional CRM berkaitan dengan fungsi bisnis suatu perusahaan yang meliputi servis pelanggan, manajemen pesanan, invoice atau billing, manajemen dan otomatisasi penjualan. Yang kedua ada analitika CRM, yaitu suatu aktivitas yang meliputi menyimpan, memindahkan, memproses, mengartikan, dan melaporkan data konsumen atau pengguna, yang kemudian menganalisa apa yang mereka perlukan. Yang ketiga ada kolaborasi CRM, yaitu aktivitas yang menggabungkan semua komunikasi yang diperlukan, koordinasi dan kolaborasi antara vendors dan customer. Di sini ada konsep dasar sistem. Yang pertama ada rancang bangun, kedua ada sistem, ketiga ada penyewaan, keempat ada website, kelima ada database, keenam ada MySQL, dan terakhir ada model pengembangan perangkat lunak. CRM merujuk pada software sistem yang membantu perusahaan memperoleh dan menyimpan data pelanggannya serta melakukan hubungan 2 arah,
Tetapi saat ini CRM lebih menekankan pada perubahan kebijakan dan prosedur yang didesain untuk meningkatkan sales dan customer retention di berbagai lini perusahaan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rainalita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rainalita Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang analisa sistem berjalan. Yang pertama ada sejarah perusahaan dari CV Mukti Biru Sukabumi. CV Mukti Biru Sukabumi ini merupakan usaha penyewaan barang berupa alat musik dan alat pesta. CV Mukti Biru berdiri sejak tahun 2005 dan sudah bergerak sejak tahun 1998. Pada waktu itu masih dalam bentuk usaha kecil dan belum memiliki izin usaha yang diakui secara formal. Pada tahun 2005, usaha ini semakin berkembang dengan dibuatkannya izin usaha berupa CV Mukti Biru. CV Mukti Biru Sukabumi dipimpin oleh Bobi Syamaun serta didukung oleh rekan-rekannya yang sudah berpengalaman di bidangnya. Sampai saat ini, CV Mukti Biru Sukabumi sudah memiliki pelanggan tetap dan telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang lain baik dalam pengadaan barang maupun hal yang lainnya. Yang kedua ada struktur organisasi dan fungsi. Di sini ada tugasnya. Yang pertama, direktur memimpin, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian dan mewakili CV Mukti Biru. Yang kedua ada admin sebagai pihak yang melakukan pendataan penyewaan, mengelola data transaksi penyewaan. Yang ketiga ada produksi sebagai pihak yang mengelola barang yang akan disewakan, mendata barang, memperbaiki dan menguasai barang terkait adanya barang yang kurang, rusak maupun hilang. Yang keempat ada desain, yaitu bertanggung jawab dalam hal dekorasi pesta baik peralatan maupun membantu jalannya suatu acara. Dan yang terakhir ada electricity sebagai pengawas di lapangan yang mengambil kendali sebagai pengelolaan maupun penyediaan listrik utama yang selanjutnya akan disalurkan pada barang-barang yang disewa. Selanjutnya ada proses bisnis sistem, yaitu penyewaan yang akan menyewa. Maksudnya penyewa yang akan menyewa barang dapat melihat daftar barang apa saja yang bisa disewa lengkap dengan harganya. Apabila penyewa berminat untuk menyewa barang, tahap selanjutnya adalah penyewa disarankan untuk mengisi data diri dan menentukan barang apa saja yang akan disewa. Pembayar dapat dilakukan 2 kali, diawali dengan pembayaran uang muka, kemudian selanjutnya membayar sisa pembayaran di akhir. Setelah itu, petugas menyiapkan barang yang disewa. Admin membuat merekapitulasi setiap data penyewaan yang terjadi setiap bulannya serta menentukan jumlah total yang sudah diperoleh dari hasil penyewaan barang. Di sini ada proses penyewaan barang. Aktivitinya ada 2 aktor, penyewa dan admin. Yang pertama, di laman penyewa itu dia mengisi formulir. Setelah itu admin akan menerima formulir, lalu penyewa membayar uang muka dan admin akan menerima uang muka, lalu membuat bukti pembayaran. Setelah selesai, penyewa akan menerima bukti pembayaran dan admin mempersiapkan barang. Selanjutnya penyewa akan menerima barang lalu selesai. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Malapirmansyah dari kelompok 8 tentang CV Mukni. Saya di sini mau menerangkan tentang ada use case diagram user sama use case diagram admin. Di mana menu cetak buka sewa tersebut kita bisa
menu cetak sewa tersebut, kita bisa melihat apa sih di dalam sewa tersebut, kemudian harga apa sih yang harus kita siapkan gitu ya. Cetak buka sewa, kemudian kita bisa ngeprint barang-barang kualitas yang ingin kita sewa. Kemudian melihat informasi biaya, contohnya jasa dalam yang ingin membuat menyewakan barang, bisa kita lihat berapa biaya yang harus kita keluarkan. Contohnya 10 juta gitu. Apa sih yang kita dapat dari penyewaan barang tersebut dan kualitas apa yang kita miliki gitu. Kemudian dari menu login juga ada melihat status dari usaha tersebut, status dari konsumen yang senang dan status konsumen yaitu komplain. Kemudian dari tersebut logout gitu. Dan demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tentang penjelasan ataupun tentang penerangan terhadap saya. Saya Reja Maula Firmansyah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Ardiansyah. Saya anggota dari kelompok 8 sekaligus sebagai ketua dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram admin dan tentang ERD, yaitu Entitas Relationship Diagram. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram admin yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang use case diagram user. Lanjut, use case diagram admin. Use case diagram admin ini yaitu terbagi dari aktornya admin. Sebelum admin dapat login, dipastikan si admin tersebut dapat atau sudah terdaftar di suatu sistem. Di sini use case-nya, admin dapat login, admin dapat memasukkan username dan password, admin dapat mengelola data barang, admin dapat mengelola data konsumen, admin dapat mengelola penyewa, admin dapat membuat laporan penyewaan, admin dapat membuat laporan pendapatan, dan admin dapat logout. Di sini tabel deskripsi use case diagram halaman login. Use case name-nya yaitu login, requirement-nya B1, goal-nya admin dapat login, precondition-nya admin dapat memilih menu login, post condition admin dapat melakukan login untuk mengakses halaman utama, valid and condition-nya admin tidak dapat melakukan login untuk mengakses halaman utama. Primary aktornya yaitu admin, main flow atau basic path-nya yaitu admin memilih menu login. Kedua, yaitu di sini ada tabel deskripsi use case diagram halaman mengelola data barang. Use case name-nya mengelola data barang, requirement-nya B1 dan B2. Goal-nya admin dapat mengelola data barang, precondition-nya login, post condition-nya data barang tersimpan, teredit dan terhapus, valid and condition-nya data barang gagal tersimpan, teredit dan terhapus. Primary aktornya admin, main flow atau basic path-nya yang pertama yaitu admin melihat data barang, kedua admin menambah data barang, ketiga admin dapat menyimpan data barang. Invariant-nya 2A yaitu admin dapat mengedit data barang, 2B admin dapat menghapus data barang. Selanjutnya ada tabel deskripsi use case diagram halaman mengelola data. Use case 6-nya yaitu mengelola data konsumen, requirement-nya B1, B3, goal-nya admin dapat mengelola data konsumen, precondition-nya login, post condition-nya data barang tersimpan, teredit dan terhapus, pilot and condition-nya data barang gagal tersimpan, teredit dan terhapus. Primary aktornya admin. Main flow-nya satu, pertama admin melihat data konsumen, kedua admin menambah data 3, ketiga konsumen admin menyimpan data konsumen. Invariant-nya 2A admin dapat mengedit data konsumen, 2B admin dapat menghapus data konsumen. Lanjut,
yaitu tabel deskripsi use case, diagram halaman mengelola penyewaan. Use case name-nya mengelola penyewaan, requirement-nya B1 B3, goal-nya admin dapat mengelola penyewaan, precondition-nya login, post condition-nya data barang tersimpan, teredit dan terhapus, failed and condition-nya data barang gagal tersimpan, teredit dan terhapus, primary aktornya admin, main flow basic path-nya yang pertama admin mengelola penyewa, admin menambah data barang atau data penyewaan, admin menyimpan data penyewaan. Invariant-nya 2A, admin dapat mengedit barang, menedit penyewaan. 2B, admin dapat menghapus data penyewaan. Selanjutnya ada tabel deskripsi use case, diagram halaman membuat laporan. Use case name-nya membuat laporan penyewa, requirement-nya B1 dan B5, goal-nya admin dapat membuat laporan penyewa, precondition-nya admin memilih menu laporan penyewa, post condition-nya laporan penyewaan tersimpan, failed and condition-nya gagal tersimpan, primary aktornya admin, main flow-nya user memilih menu laporan penyewa. Selanjutnya ada tabel deskripsi use case, diagram halaman membuat laporan pendapatan. Use case name-nya membuat laporan pendapatan, requirement-nya admin dapat membuat laporan pendapatan, precondition-nya admin memilih menu laporan pendapatan, post condition-nya laporan pendapatan tersimpan, failed and condition-nya gagal tersimpan admin, dan main flow basic-nya user name user memilih menu laporan pendapatan. Dan yang terakhir yaitu ada tabel deskripsi use case, diagram halaman logout. Use case name-nya logout, requirement-nya B1 dan B10, goal-nya admin dapat logout, precondition-nya admin memilih menu logout, post condition-nya admin dapat melakukan logout, failed and condition admin tidak dapat melakukan logout, primary aktornya admin, main flow basic path-nya admin memilih menu logout. Sekian dari saya penjelasan tentang use case diagram admin, dan selanjutnya akan membahas. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan desain database, yaitu ada entitas relationship diagram, dan dapat dilihat ini adalah gambaran ERD program kita atau project kita ya. Yang pertama di sini ada konsumen. Konsumen ini memiliki atribut di dalamnya. Yang pertama ID konsumen, nama konsumen, telepon, alamat, username dan password, dan mempunyai relasi melakukan sewa. Si sewa ini di dalamnya ada mempunyai atribut ID sewa, tanggal sewa, jumlah, lama, tanggal mulai. Dan ke bawahnya si sewa memiliki relasi, yaitu memiliki detail sewa, dan di dalam detail sewa ini mempunyai atribut nomor, tanggal akhir, total, status, dan memiliki barang. Barang di sini mempunyai atribut ID barang, nama barang, jenis, harga, dan gambar. Dan yang terakhir yaitu ada entitas petugas, dan di dalam petugas ini mempunyai atribut ID petugas, nama petugas, bagian username dan password, dan mempunyai relasi melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman, kelas 12 Angkatan 28. Saya ingin mempresentasikan proyek kelompok kelompok APSI semester 4, logical record struktur. Yang satu ada petugas, di petugas itu ada ID petugas, nama petugas, bagian username sama password. Untuk konsumen, ID konsumen, nama konsumen, nomor telepon, username sama password. Dan untuk penyewa ada ID sewa, ID tanggal, jumlah, lama, tanggal mulai. Dan untuk barang ada ID barang, nama barang, jenis, harga, gambar, detail sewa, nomor, ID sewa, ID konsumen, ID barang, tanggal akhir,
total, status, ID pengusaha. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan dan ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia itu selalu salah. Ada benarnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.